nama saya Siti Nabila. Saya dari kelas 03 SMJP 035. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keseimbangan ekonomi. Oke teman-teman, keseimbangan ekonomi itu apa sih? Nah, keseimbangan ekonomi itu adalah suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan. Nah, dalam keseimbangan ekonomi ini dibagi dalam beberapa bentuk sektor. Yang pertama adalah perekonomian 2 sektor, yang kedua adalah perekonomian 3 sektor, yang ketiga adalah perekonomian 4 sektor. Nah, kali ini aku akan ngebahas dulu tentang perekonomian 2 sektor. Di dalam perekonomian 2 sektor ini terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dan ciri-cirinya adalah yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Nah, faktor tersebut itu memperoleh pendapatan yang berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan profit. Nah, yang kedua itu adalah dari sebagian besar pendapatan tersebut itu akan digunakan sebagai konsumsi. Nah, yang ketiga, sisa pendapatan yang tidak dipakai konsumsi itu akan ditabung di institusi keuangan. Nah, yang terakhir itu adalah pengusaha yang akan melakukan investasi akan meminjam tabungan di institusi keuangan. Gitu teman-teman untuk ciri-cirinya. Oke teman-teman, di sini juga ada hubungan antara konsumsi dengan pendapatan. Yang pertama itu adalah pada pendapatan rendah, rumah tangga itu mengorek tabungan. Yang kedua adalah kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Biasanya pertambahan pendapatan akan lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. Nah, yang terakhir adalah pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga itu menabung. Nah, disebabkan pendapatan selalu lebih besar daripada pertambahan konsumsi, maka pada akhirnya rumah tangga tidak mengorek tabungan. Nah, di sini juga ada konsep pendapatan disposable dengan konsumsi dan tabungan. Yang pertama itu adalah kecondongan mengkonsumsi. Nah, kecondongan mengkonsumsi ini itu dibagi dua. Ada kecondongan mengkonsumsi marginal dan ada kecondongan konsumsi rata-rata. Nah, kecondongan konsumsi marginal ini adalah perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh atau dinyatakan sebagai MPC. Nah, yang kedua adalah kecondongan mengkonsumsi rata-rata itu sebagai perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi telah dilakukan atau dinyatakan sebagai APC. Nah, yang kedua adalah kecondongan menabung. Nah, di kecondongan menabung juga itu terbagi menjadi dua. Ada kecondongan menabung marginal dan ada kecondongan menabung rata-rata. Kecondongan menabung marginal adalah perbandingan di antara pertambahan tabungan atau delta S dengan pertambahan pendapatan disposable. Nah, di sini kalian bisa lihat itu ada rumusnya. Nah, yang kedua adalah kecondongan menabung rata-rata, yaitu menunjukkan perbandingan di antara tabungan atau S dengan pendapatan disposable atau Y. Di situ juga ada formulanya. Oke, next, di sini ada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Nah, ada dua kurva yang sangat penting perannya dalam penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Nah, fungsi konsumsi ini adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable di perekonomian tersebut. Nah, yang kedua adalah fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable di dalam perekonomian tersebut. Nah, di sini ada persamaan fungsi konsumsi dan tabungan. Nah, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan ini di samping digambarkan dalam bentuk kurva dan dapat dinyatakan juga dalam bentuk aljabar. Nah, fungsi konsumsi dalam bentuk aljabar adalah C sama dengan A plus BY, dan fungsi tabungan dinyatakan dengan S sama dengan min A plus 1 min B dikali Y.
Oke, di sini juga ada penentu-penentu lain dari konsumsi dan tabungan. Yang pertama itu adalah kekayaan yang telah terkumpul, yang kedua adalah suku bunga, yang ketiga adalah sikap berhemat, yang keempat adalah keadaan perekonomian, yang kelima adalah distribusi pendapatan, dan yang terakhir adalah tersedianya tidak dana pensiun yang mencukupi. Oke, kita lanjut ke investasi. Investasi itu adalah penanaman modal atau pembentukan modal yang merupakan kedua komponen tersebut itu adalah menentukan tingkat pengeluaran agregat. Nah, investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Nah, di sini juga ada penentu-penentu lain dari investasi. Yang pertama adalah tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua adalah suku bunga. Yang ketiga adalah ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat adalah kemajuan teknologi. Yang kelima adalah tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Dan yang terakhir adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Nah, ada juga penentu tingkat kegiatan ekonomi. Nah, untuk menunjukkan proses penentuan tingkat keseimbangan dan perekonomian negara dapat digunakan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional dengan pengeluaran agregat. Yang kedua adalah dengan menggunakan grafik yang menunjukkan kesamaan pengeluaran agregat dan penawaran agregat dan kesamaan di antara investasi dan tabungan. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan cara penentuan secara aljabar. Oke, kita lanjut ke perekonomian 3 sektor. Nah, dalam perekonomian 3 sektor ini terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah. Karena ada campur tangan pemerintah, maka menimbulkan 2 perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan nasional, yaitu yang pertama adalah pungutan pajak yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi rumah tangga. Yang kedua adalah pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Nah, kedua aliran pengeluaran atau pendapatan ini akan mengubah pola aliran dalam perekonomian. Nah, dalam ekonomi 3 sektor ini belum terdapat ekspor dan impor. Oleh sebab itu, ekonomi 3 sektor ini disebut juga dengan ekonomi tertutup. Nah, ada pengaruh pemerintah dalam perekonomian 3 sektor. Yang pertama adalah pemerintah dapat menjadi peranan sentral sebagai pengatur perekonomian yang terjadi di masyarakat. Yang kedua adalah pemerintah berpengaruh juga menjadi peranan sebagai konsumen pada produk, barang, dan jasa. Yang ketiga adalah pemerintah berpengaruh sebagai produsen yang mengelola berbagai perusahaan negara untuk menghasilkan produk yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir adalah pemerintah juga berpengaruh untuk menarik pajak dari setiap wajib pajak untuk mempertahankan stabilitas ekonomi negara. Oke, di sini juga ada aliran pendapatan dan syarat keseimbangan. Analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor bertujuan untuk menunjukkan pendapatan nasional dan perekonomian di mana terdapat pemerintah. Nah, untuk memahami analisis tersebut dengan baik perlu terlebih dahulu disadari pola aliran pendapatan dan pengeluaran yang berlaku dalam perekonomian dan syarat keseimbangan pendapatan nasional yang terdapat pada perekonomian 3 sektor. Nah, ini adalah sirkulasi aliran pendapatan perekonomian 3 sektor yang dimana ada rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis pajak. Jenis pajak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah jenis pajak langsung dan yang kedua adalah jenis pajak tidak langsung. Jenis pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak dan setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan itu wajib membayar pajak. Nah, yang kedua adalah pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung ini itu adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada orang lain. Nah, pajak tidak langsung juga dapat didefinisikan sebagai perpajakan pada individu atau entitas yang pada akhirnya dibayarkan oleh orang lain.
Nah, badan yang mengumpulkan pajak kemudian akan mengirimkan atau melaporkan ke pemerintah. Nah, jenis pungutan yang berlaku dalam pajak tidak langsung ini bersifatnya tidak menentu. Oke, kalau tadi ada jenis-jenis pajak, nah di sini ada bentuk-bentuk pajak. Bentuk pajak itu ada 3. Yang pertama adalah pajak regresif, yang kedua adalah pajak proporsional, yang ketiga adalah pajak progresif. Nah, pajak regresif ini adalah sistem pajak yang persentasinya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Nah, yang kedua adalah pajak proporsional, persentase pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari tingkat pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Nah, yang ketiga adalah pajak progresif, yaitu sistem pajak yang persentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Nah, pajak ini menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar akan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi. Oke, kita lanjut ke pengeluaran pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting. Artinya adalah pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. Nah, ada penentu pengeluaran pemerintah. Yang pertama adalah proyeksi jumlah yang diterima, yang kedua adalah tujuan ekonomi yang ingin dicapai, yang ketiga adalah pertimbangan politik dan keamanan. Oke, kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu adalah perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka, yang dimana adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain. Nah, kegiatan ekspor dan impor ini merupakan bagian penting dari kegiatan perekonomian. Nah, di sini juga ada ekspor, impor, dan pengeluaran agregat. Secara fisik, ekspor dapat diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dari dalam negeri ke negara-negara lain. Nah, pengiriman ini menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke dalam sektor perusahaan. Pengeluaran ini berdampak pada pengeluaran agregat yang dinyatakan dengan AE karena kegiatan ekspor barang dan jasa, dan pada akhirnya akan mempengaruhi peningkatan pendapatan nasional yang dinyatakan dengan Y. Sektor, yaitu aliran yang pertama adalah perusahaan yang menggunakan faktor-faktor produksi dari rumah tangga tersebut akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Aliran pendapatan tersebut berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan profit. Nah, aliran yang kedua adalah perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Pembayaran pajak ini mempengaruhi aliran pendapatan yang tadi, sebab aliran pendapatan yang mengalir pada rumah tangga telah dikurang oleh pajak keuntungan perusahaan. Nah, aliran yang ketiga adalah rumah tangga yang menerima pendapatan tersebut membayar pajak individu kepada pemerintah, dan pendapatan yang diterima setelah pajak disebut pendapatan disposable atau yang dinyatakan dengan YD. Nah, aliran yang keempat adalah pendapatan disposable rumah tangga akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negeri. Nah, pengeluaran ini digolongkan sebagai pengeluaran konsumen atas barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Nah, aliran yang kelima adalah rumah tangga mengimpor barang-barang yang diproduksikan oleh luar negeri. Jika pengeluaran dari aliran 4 digabung dengan aliran 5 atau meliputi keseluruhan pembelanjaan rumah tangga, itu disebut dengan C atau yang dinyatakan dengan C. Nah, aliran yang keenam adalah sisa pendapatan yang tidak digunakan oleh rumah tangga akan ditabung ke dalam institusi keuangan atau badan keuangan seperti bank, perdagangan, bank tabungan, dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang tadi kita bahas tentang perekonomian 4 sektor. Yang pertama adalah untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional yang besar dalam sebuah negara harus menggunakan sistem perekonomian 4 sektor. Yang kedua adalah ekspor barang maupun jasa harus diperbesar atau diperbanyak dalam kapasitas atau nilainya sesuai dengan stabilitas sumber daya yang dimiliki negara. Yang ketiga adalah Indonesia masih belum memiliki banyak komoditas ekspor, bahkan masih sering mengimpor barang, dan pada intinya untuk dapat meningkatkan daya ekspor dari sebuah negara harus produktif dengan komoditas yang berkualitas dan dapat bersaing dengan pasar luar negeri. Dan yang terakhir adalah peningkatan ekspor akan mempengaruhi pertambahan pendapatan nasional dari suatu negara.
Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.